Halo Bro Aldo, suara Halo saya jelas? Bro Duit ya. Jelas ya suaranya ya? Jelas jelas. Oke deh, ini apa kabar? Gimana Jakarta? Gimana? Alhamdulillah baik. Baik ya. Jakarta aman. Ya, ya. Ya, yang penting Jakarta. sekarang sehat-sehat dan apalagi trading ini menjadi apa ya tren tersendiri di tengah pandemi ini. Dan juga semoga rekan-rekan semua udah pada lunch dan kita atau sambil lunch kita sambil ngedengerin diskusi. Nah, udah mulai rame nih followernya Swing Trading Indo nih kayaknya nih. Oke, mungkin saya nggak terlalu banyak basa-basi. Kita langsung to the point aja mungkin. Karena nanti ini akan di-record dan juga akan tersedia di Spotify kami dan juga di YouTube dan juga nanti di page-nya Bro Aldo juga ya di Swing Trading Indo ya. Oke, nanti semoga bisa pada banyak yang join teman-teman udah mulai 36. Apa kita tunggu dulu? Biasanya gimana kalau Bro Aldo? Apa langsung Ah, aja atau gitu? biasa gue tunggu sih 1 menit 2 menit sih nungguinnya. Tunggu dulu ya. Kalau biasanya soalnya Boleh gue boleh. gue langsung aja gue ajar. Nanti kan followernya nambah. Oke, ini kemarin sudah di off. Oke, sudah di off. Oke, mungkin ngomong-ngomong sekarang kita di hari Minggu. Biasanya kalau kita IG live itu biasanya di weekdays. Ini pertama kali di weekend. Nanti semoga aja banyak juga yang join dari teman-teman Uang Sehat. Meskipun masanya tidak sebanyak Swing Trading Indo, karena kita juga masih cukup baru. Kalau Swing Trading Indo udah dari kapan ya? 2000? Untuk Instagram baru dari tahun lalu sih. Oh tahun lalu, oke. Tahun Nah, lalu. cepat ya, cepat banget Oktober. ini. Oktober tahun lalu. Baru Oktober ya, satu udah tahun. tahunan ya. Oke, 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 oke. Tapi Mungkin kalau bisa trading langsung udah lumayan. mulai sekarang. Langsung ya, langsung aja ya. Boleh? Oke deh. Ya boleh. Oke, topik kita itu rahasia trading saham sehat. Kenapa sehat di belakangnya? Karena ini intro dikit ya. Karena kita tahu semua kesehatan itu yang paling penting sekarang. Kalau kita nggak sehat, nggak akan bisa trading, nggak akan bisa. Bisa sih kalau misalnya tidak tanpa gejala ya COVID sambil di karantina ya bisa aja sih. Tapi yang penting adalah sekarang kita sehat dan juga bisa juga dapat income tambahan entah dari manapun sumbernya gitu. Terutama yang entah itu dikurangi gajinya dipotong ataupun juga kehilangan pekerjaan. Nah, itu. Nah, untuk introduction, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah kami rangkum dan tim kami rangkum juga dan beberapa follower juga menambahkan. Pertama mungkin tentang perjalanan tradingnya, bro. Ini kebetulan kan kita teman-teman kebanyakan memang investor, tetapi memang ada kecenderungan, terutama kemarin kita sempat ngobrol sama Pak Niki Hogan dulu di IDX, mungkin kalau tahu, beliau juga bilang sekaligus mengkonfirmasi bahwa kalau jam seperti ini ya memang tidak bisa kita harapkan untuk jangka panjang ya memang bagus kalau kita ngambil di bawah gitu ya. Tapi kalau Mhm. untuk jangka pendek, sekarang ya memang kalau misalnya mau trading ya silahkan, tapi mungkin dipisahkan rekeningnya. Jadi buka dua rekening, satu untuk invest tetap, jadi ada trading dah. Beliau juga mengatakan hal seperti itu yang cukup wise. Nah itu kemudian makanya kita mau korek lagi terkait dengan trading. Baru sekarang bisa dapat waktunya nih. Nah mungkin perjalanan tradingnya Bro Aldo dan juga mulai tahun berapa? Tadi kan Swing Trading Indo 2019 ya. Mungkin Bro udah sebelumnya pastinya dan juga kalau ada apa istilahnya ya, pengalaman yang berkesan entah itu untung atau rugi atau dua-duanya itu mungkin bisa dielaborasi. Silakan bro. Ya. Jadi gue mulai trading saham itu 4 tahun lalu di tahun Hmm, 2016. oke. Okay. Pas masih semester 3 kuliah atau semester 2 Oh, oke. Okay. gitu. Jadi gue kuliah di STMA Trisakti, Hmm. terus kemudian sambil mulai trading saham. Cuman Hmm. pintu masuk gue untuk trading saham itu udah salah. Maksudnya salah tuh Oke. gimana? Okay. Jadi biasa pengen kaya cepet, paham Hmm. lah ya. Ya Banyak pasti. juga kok yang masuk ke saham jadi investor atau menjadi trader pengen cepet kaya. Nah itu pintu masuk Hmm. gue. Nah, orang yang pintu masuk ke sahamnya itu pengen cepet kaya, pasti nafsu dalam mengambil keputusan tradingnya ataupun investasi mungkin ya. Anyway, gue nggak paham sama sekali investasi saham, maksudnya pemilihan sahamnya atau dan lain-lainnya. Khusus trading aja, kayak gitu. Dari 4 tahun yang lalu cuma trading aja, fokus. Hmm. Nah, karena pintu masuknya itu karena pengen kaya cepet, pengen cuan banyak, setiap hari dapat profit sekian persen, jadilah apa ya, pengejar cuan yang sangat cepat, jadi transaksi setiap hari
setiap hari pokoknya mau ada beli, mau jual, mau cuan. Beli lagi besok, jual lagi, maunya profit, 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 dan akhirnya malah modal habis. Untung aja dulu modal awal 500.000 kita buat akun di Sinarmas. Pelan-pelan kita top up lagi sambil trading, top up sampai 15 juta. Ya, akhirnya hilang semua lah itu 15 jutanya. Oke. Di Wow. 2018. Jadi 2018 kalau nggak salah ada krisis, lumayan banyak krisis juga, Ya, itu lumayan, harga saham pada drop. banyak jatuh. Ya. Ya di situ rugi banyak lah gue di situ. Gitu. Jadi dalam 2 tahun itu ya dari 16 sampai 18. Tapi kan selama itu kan berarti ada time frame dapat cuan dong. Nggak habis semuanya dong. Pasti, Jadi pasti. kalau dapat cuan berarti masuk ke saham lagi berarti. Masuk ke RDN lagi gitu ya. Iya. Profit, gulung lagi, pokoknya trading terus. Fokusnya trading, bener-bener trading, pokoknya mau cari uang terus setiap hari cepat, mau cepat gitu. Berarti benar-benar selama 2 tahun itu nggak pernah withdraw sama sekali berarti dari 15 itu. Ya, seingat gue sih nggak pernah sama sekali. Yang ada masukin dana, rugi kayak gitu. Berarti benar-benar duit buat belajar lah ya si 15 tadi itu gitu ya. Betul. Nah, gue dulu dari 2016 itu cara trading gue itu belinya sore pas pre-closing, bro. Jadi pre-closing tuh kita beli saham, jualnya besok pagi pas open. Di saat open sampai close, do nothing, gue nggak apa-ngapain. Analisa lagi nanti sore beli saham apa, besok paginya jual lagi. Selang dari pagi ke sore nggak ngapa-ngapain lagi gitu terus. Namanya BSJP, beli sore jual pagi. Oke. Beli sore jual pagi. Beli sore jual pagi. Itu yang gue praktekin panjang lah dari 2016 sampai 2019 kayak gitu. Kalau pengalaman paling terkesannya itu pas 2019 Januari. Tahun lalu. Tahun lalu itu sempat sebulan itu profit, itu posisi kan yang 15 juta udah habis tuh, udah ludes lah uangnya. Kita top up lagi dengan dana yang lebih banyak, kebetulan pasar saham 2019 Januari itu kan naik, rebound lah jatuhnya ya, karena lagi bullish. Ya, bullish. Gua main gede, setiap beli gede, beli sore jual pagi untung gede. Nah, bulan Januari tahun lalu itu gue profit sampai 20% dalam 1 bulan. Itu kan lumayan ya. Ya. Jadi waktu itu profitnya sekitar 35 juta dalam 1 bulan, itu lumayan lah. Tapi salahnya gue itu adalah gue ngira metode yang sama ini yang gue pakai di Januari, kalau gue pakai di Februari gue akan cuan lagi, gue pakai di Maret gue akan cuan lagi, Mei gue akan cuan. Ternyata enggak usah sampai Maret, Februari profitnya udah hilang lagi. 35 juta plusnya udah balik lagi ke market kayak gitu. Iya. Kayak gitu, bro. Okay. Berarti nanti kita bahas tentang metode ya. Maksudnya ini kita korek-korek dulu tentang Bro Aldo-nya dulu. Tadi kan untung terus di Januari sebulan dapat 20%, lalu rugi di bulan berikutnya gitu ya. Jadi tidak ada pola yang pasti berarti sebenarnya. Tadi kan berarti tidak ada pola yang pasti untuk di trading ini. Yang misalnya apa yang bisa saya bilang ya? Apakah harus loss dulu nih supaya bisa tahu polanya itu? Apakah gimana? Apakah memang ada yang harus dibaca? Nah, untuk bisa profit rata-rata, gue kenal sama orang yang udah bisa profit konsisten. Contohnya misal Om Aryo yang waktu itu masuk ke live IG gue jadi narasumber, nah itu juga sama, rugi dulu di depan. Karena biasanya kerugian itu jadi pengalaman terbaik untuk kita belajar. Jadi kan kalau udah masuk ke lubang kerugian, besok kita bisa hindari, kita tahu kalau kayak gini salah nih, gue nggak mau lakuin ini lagi kayak gitu kan. Kayak gitu. Jadi emang biasanya nggak harus rugi dulu, teman. Biasanya orang yang masuk pasar saham karena pengen cari duit cepat, rata-rata tuh biasanya rugi dulu di awal kayak gitu. Benar sih. Nah itu kadang-kadang kan tinggal tergantung orangnya. Nah, sebagian ada yang nyerah. Ada gue punya teman trading bareng gue, dia nyerah duluan. Kemudian ada yang lanjut, improve terus, tambah ilmu terus, praktek terus, cari pengalaman baru kayak gitu.
Iya benar-benar. Nggak pernah berhenti sih ya untuk belajar ya. Jadi meskipun Betul. kita entah itu untung ataupun rugi gitu ya, tetap improve lagi gitu. Jadi kayak tadi dibilang di awal bulan Januari bisa untung 20%, ya bulan berikutnya bisa rugi 40% kalau nggak belajar gitu ya. Meskipun kita untung ya tetap diimprove lagi ilmunya gitu ya. Berarti bro ya. Nah itu tapi tadi kan ada teman yang juga nggak lanjut trading. Ya mungkin ya udah istilahnya apa ya, quote unquote trauma gitu. Saya pribadi jujur salah satu yang menjadi korban itu karena dulu mungkin startnya salah juga. Startnya salah karena ikut-ikutan teman di forex gitu ya salah satunya. Meskipun nggak Oke. banyak ruginya, tapi ya, zamannya mahasiswa kan terasa lah rugi ya bro rugi 15 gitu. Kalau saya rugi satu digit ya udah lumayan gitu rasanya. Udah mental tuh udah down banget. Nah itu gimana caranya dulu recovery sehingga bisa apa ya mulai lagi gitu? Apakah ada jeda berapa bulan nggak trading ataupun langsung nah itu mungkin recovery mental gitu lah ya. Nah, gini, untuk jeda itu nggak ada sama sekali. Gue lanjut Hmm. trading terus gitu. Kenapa bisa ini ya apa namanya mentalnya tetap kita kuatin gitu kan? Kenapa? Karena Hmm. dulu gue sempat bisnis kecil-kecilan lah. 2016 ke Oke. belakang. 2016 ke Hmm. belakang bisnis kecil-kecilan gagal. Hmm. Pas masuk dunia saham dari awal emang udah patenin gitu dalam Hmm. pikiran sama dalam hati. Pokoknya gue nggak boleh Benar-benar. keluar dari sini. Kalau ini ada Hmm. masalah, gue harus cari jalan keluarnya. Gue nggak boleh Hmm. nyerah kalau rugi. Dari awal dulu udah Hmm. berpikir kayak gitu. Nah, that's why Hmm. waktu Oke. rugi, gue nggak kabur bro. Bisa aja dong kabur. Ya ya. Nyalahin pasar, nyalahin market, nyalahin orang lain. Itu banyak faktor yang bisa disalahkan. Cuman gue nggak pilih itu. Gue pilih untuk improve myself ya. Belajar kayak gitu. Benar. Abis Berarti rugi kemarin. hmm. Contohnya gini. Hmm. Tahun lalu 2019 abis rugi, mulai malah lebih rajin belajarnya, cari-cari Hmm. ebook untuk dibaca, terus gue catat yang penting-pentingnya di laptop untuk di review terus untuk trading gue kayak gitulah. Ya. Oke, jadi continuous learning, keep learning gitu ya. Apapun yang terjadi, ya memang pada dasarnya kita akan terasah sendirinya gitu seiring berjalannya waktu gitu ya. Jadi Betul. recovery berarti sudah ada pengalaman apa istilahnya pengalaman gagal lah sebelumnya di bisnis gitu ya. Dan hingga akhirnya memantapkan hati di saham gitu. Nah itu apa kira-kira? Kenapa bisa memantapkan hati di trading gitu dibandingkan bisnis-bisnis yang sebelumnya gitu? Pertama gini, kita tahu trading kan kayak bisa everywhere ya, di mana aja yang penting ada Hmm, hmm, gadget, ada internetnya. Itu jadi kita, kalau yang gue visi ke depan jauhnya itu ya pengen jadi full time trader, di mana nanti jadi investor juga, pendapatan yang dari sini dan bisa time freedom, place freedom gitu sih. ya. Itu emang udah niat dari awalnya. Tapi memang instrumen pertama di saham ya, tidak tertarik untuk instrumen lain ya. Yes, nggak forex, nggak apa, nggak ini. Karena sebelum gini, pas di bisnis itu ada Mhm. bisnis coach yang gue ikutin, Hmm. gue nggak sebut nama ya, gue ikutin dia. Ya. Nah, tapi dia sekali Oke. Mhm. Ya. Ada coachnya itu ya, berarti yang menginspire. Memang saham berarti menjanjikan karena orang-orangnya ada yang terbukti gitu ya. Oke, masuk lagi dikit. Ini mungkin ada satu pertanyaan kemarin. Kalau misalnya saya takut nih rugi gitu ya, atau takut nggak kuat mentalnya. Nah sekarang kan ada beberapa sekuritas yang menyediakan virtual money gitu. Apakah bisa menjadi tempat berlatih atau mungkin memang gregetnya beda kalau pakai virtual money? pakai itu ya virtual money. Itu Mm-mm. bisa sih untuk latihan, cuman pasti nanti feel-nya beda kalau udah pakai Iya benar. uang. Kalau pakai virtual money, cut loss aja. Beda sama kalau pakai uang kita beneran, kita susah payah dapetinnya, kita injek ke saham, rugi beneran di situ. Udah banyak ini pikiran udah banyak ini loh apa namanya kayak ada dua kubu. Cut loss aja, jangan saya nanti juga naik lagi, cut loss aja, jangan saya nanti juga naik lagi kayak gitu. Apalagi nambah lagi ya gitu kan, kalau nggak cut loss nambah lagi malah kalau turun tambah turun lagi. Ya, oke deh. Sekarang kita masuk ke tadi ya, tentang jenis-jenis dan metode trading gitu.
Kalau sudah memantapkan hati di trading seperti tadi, karena memang tadi ya freedom everywhere, bisa, yang penting kan sekarang ada internet kan gitu. Nah itu Betul. sekarang kita coba gali lagi terkait dengan jenisnya, jenis dan metodenya. Kan ada kalau di tempatnya Bro Aldo kan swing trading, kemudian ada jenis-jenisnya day trade, apa scalping apa scalping gitu ya, saya baca-baca kemarin, swing dan lain sebagainya. Nah itu kira-kira gimana Bro? Ada sekilas aja mungkin satu satu yang Bro kira apa ya, banyak orang pakai, dan juga kira-kira cocoknya ini untuk tipe apa istilahnya, tipe mungkin entrepreneur, tipe yang masih kerja. Itu kira-kira yang mana yang cocok mungkin untuk Nah, ini masing-masing beberapa tipe gitu. tipe trading yang terpendek itu ada scalping. Scalping loh. Scalping ya, oh iya ya. Iya. Itu kalau bahasa istilah jalanannya copet. Oh Kalau copet, oke. iya bisa copet gitu. Jadi untuk momentum yang sesaat dia naik, nah itu biasanya di scalping sama teman-teman trader yang scalper. Tapi nggak mudah ya Om main cepet kayak gitu ya. Ya. Nggak mudah. Yang agak panjang ya one day trading, yang kayak beli sore jual pagi, atau Oke. enggak beli saat ini jual 2 hari 3 hari ke depan masih day trading. Berarti yang Bro pakai dulu itu day trade ya, berarti yang beli sore jual pagi besoknya gitu ya. Betul, one day trading Oke. kayak gitu. Nah, kemudian day trading kan lebih panjang dari scalping tuh. Scalping yang scalping itu yang cepat tadi, day trading yang agak-agak longgar, swing trading bisa 1 sampai 2 minggu untuk hold sahamnya. Jadi dia manfaatin struktur harga. Jadi harga itu kalau kita lihat chart itu kan naik turun naik. Itu namanya swing high, swing low, swing high. Nah, kita cari satu swing untuk beli kemudian take profit kayak gitu. Itu bisa makan waktu 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu juga bisa lah. Oke. Itu swing trading. Kemudian yang keempat yang panjang lagi time frame-nya, position trading. Position trading itu dia biasanya beli pas breakout. Jadi ada harga posisi breakout dia beli kemudian dikawal dengan stop loss. Kemudian stop loss dinaikin menjadi itu ya. Berarti dinaikin terus ya, yang itu ya. Dikawal. Nah, ini jangka waktunya bisa sampai hold 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan bisa, tergantung tren dari sahamnya sendiri kayak gitu. Itu untuk position trading. Untuk teman-teman yang sambil kerja mau trading saham, kalau gue sih nggak nyaranin untuk scalping, itu udah sangat-sangat nggak nyaranin. Cuman masih boleh untuk swing trading atau position trading karena masih masuk akal. Swing trading, position trading nggak mesti ngeliatin running trade melulu kayak gitu. Jadi bisa ditinggal. Kalau scalping, misalnya lagi beli, itu kan jam kerja ya, lagi di kantor misalnya lagi beli, habis beli kita ada dipanggil bos atau apa, nggak tahu kan kerjaan, ditinggal sebentar, sekalinya turun repot nanti. Itu yang sering terjadi, orang maksain ada kerja nyari waktu untuk trading, maunya main cepat, tapi ntar ada masalah dipanggil bos, ada ini ada itu, malah jadi kelewatan. Momentumnya yang kelewatan ya. Momentumnya itu yang kelewatan ya, berarti nggak boleh sama sekali lewat. Tapi kan kalau misalnya kita sehari gitu kayak day trade ataupun scalping tadi ya, kan kita bisa beli nih pagi gitu ya, kita pasang langsung sebelum kerja nih, sebelum berangkat kerja gitu, misalnya pekerjaan jam 10 gitu, atau maksudnya di kantor gitu, masih pagi-pagi kan masih slow gitu, terus kita beli nih pagi, mungkin kita pasang stop loss sama take profit gitu kan. Nah itu kira-kira kan berarti day trade kan masuknya seperti itu. Tapi bisa juga kalau nggak kena kan ya masih lanjut lagi besoknya. Nah itu bisa, itu masuknya apa berarti? Terus boleh dipraktekin. Berarti kan nggak ganggu sama kerjaan, nggak ganggu kerjaan juga kan? Itu kan maksudnya. Boleh. Iya. Pertanyaannya, udah punya metode yang bagus secara long term belum untuk trading kayak gitu? Jadi setiap gaya trading yang tadi, yang scalping, day trading, swing trading, position trading, harus udah punya pemilihan saham yang clear gitu, bro. Oke. Kenapa lo pilih saham ini? Itu harus diulang terus, dan kalau udah nggak diulang aja terus.
Oke, oke. Berarti ada caranya, cara bukan ya? Gimana ya? Kalau misalnya kalau kita di ngomongin fundamental, kalau di long term kan kita ngomongin value dan lain sebagainya, kita ngitung berapa nilai wajarnya. Kalau di trading kan nggak seperti itu. Berarti gimana bro? Bayangannya untuk memilih saham itu apakah? Jadi kan kita nggak mungkin lihat semuanya kan? Apa kita lihat beberapa yang kira-kira masuk? Nah itu gimana metode melihatnya? Pertama, fundamental bisa dijadiin untuk screening, untuk mengerucutkan saham. Kan ada banyak ya, 600 atau 700 Mhm, ya di mhm. Indonesia. Untuk dikerucutkannya itu pakai fundamental bisa. Contoh, mau trading di BBRI kan bagus pasti fundamentalnya. Bagus nggak, Oke, bro? oke. Gua paham sih. BBNI. Bagus ya? Iya. BBNI ya? Ya, BUMN BBRI. Bank ya. Oh, BBRI. Oh BBRI. ya bagus lah kalau BBRI kan Bisa asetnya pakai. paling tinggi. Ya. Boleh orang trading di situ. Dengan cara yang tadi Hmm. bisa-bisa aja. Yang penting udah clear banget Hmm. tuh. Kapan gue masuk, kapan gue keluar, kapan gue jualnya, kapan jual ruginya kalau misalnya turun kayak gitu. Hmm. Nah, Ya, ya, untuk ya. trader, kita, kalau gue ya, banyak mungkin yang lain beda-beda caranya. Kalau gue ngelihat Mhm. chart, ini nggak bisa dicontohin kalau di sini ya. Chart, tapi Ya, intinya ya. kalau gue beli, pakai chart, kemudian pakai sedikit analisa, misalnya pakai indikator stokastik. Tahu bro? Ya tahu Indikator sedikit sih, tapi stokastik. tahu tapi nggak terlalu Ya, detail. cuma simpel pakai itu aja. Kayak gitu. MA gitu-gitu ya? Iya, MA boleh nge-ban yang gitu-gitu. iya. Ya, ya, ya. Banyak indikator tuh banyak. Kalau gue Banyak pribadi ya pakai benar-benar. pakai stokastik aja satu, nggak banyak-banyak. Iya, 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 iya. Ya. Oke, oke, oke. Stokastik ya. Saya catat Yes. juga deh. Saya catat juga deh. Tadi ada beberapa juga yang tanya, kalau misalnya pagi gitu beli, terus kita mau masang stop loss atau stop loss atau take profitnya. Nah itu berapa? Kira-kira ada kalau untuk apa ya day trade atau swing trade itu kan setiap hari masang atau berapa kita liatin pasarnya dulu baru pasang ini. Nah, ini kalau gue ya, kan pakai cara gue ya. Mm-mm. Gue jelasin Ya. cara gue. Pakai yang namanya market structure, struktur market lah, Mm-mm. struktur harga. Jadi Mm-mm. kayak ada yang namanya, tahu nggak ini? Higher high, higher low, higher high, higher low gitu. Nggak terlalu. Nggak terlalu. Nah, nah makanya agak repot juga jelasinnya. Cuman intinya kita Hmm. belinya pas harga saham kan naik kayak gini, kemudian dia nggak Mhm. mungkin naik terus kan, dong. Ada Oke. turunnya, ada Oke. turunnya. Nah, kita incer beli di situ, kita jual di, kalau untuk swing, di harga yang lebih tinggi daripada high yang sebelumnya, daripada harga tinggi sebelumnya Hmm. kayak gitu. Oh, yang pasang garis gitu ya? Pasang garis gitu ya? Yang pasang garis atas bawah gitu ya? Ya pasang Betul. garis atas bawah nanti kita belinya saat di bawah garis gitu ya? Atau pas kena Ya, garisnya gitu ya? ya Mhm. intinya Nggak seperti itu. maksudnya berarti kan kita misalnya udah megang nih, udah megang di bawah. Yes. Apakah kan bisa ada kemungkinan turun lagi kan gitu? Apakah kita setiap hari pasang si stop loss atau memang kita tunggu dulu? Apa kita Bisa biarin aja jalan dulu berapa hari gitu? bisa dua-duanya. Ada, kita ambil Hmm. dua kasus contoh begini. Yang pertama, misalnya IHSG dan intermarket, international market maksudnya, Dow Mhm. Jones, Mhm. market Mhm. Amerika, itu lagi horror, horror itu maksudnya lagi minus-minus kayak gitu. Kan kita bisa Iya, iya, cek iya. ya. Kita boleh Heeh. langsung pasang stop loss untuk menjaga modal kita supaya nggak makin hilang kayak gitu. Nah, Hmm. kalau market baik-baik aja ya bolehlah stop loss agak dilonggarin, nggak langsung pasang. Karena Hmm. bisa jadi dia kena kena stop loss tapi dia naik lagi, bisa kayak gitu. Iya, iya, iya. Nah, itu Heeh. biasanya ngikut ke overall market IHSG plus Hmm. international market kayak gitu. Iya, 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 iya. Berarti masang stop loss dan take profit itu tergantung situasinya juga ya. Kita lihat satu hari sebelumnya nih, apakah kita pasang apa enggak kan gitu ya. Mhm. Bisa ya. Biasanya ada rule of thumb-nya nggak atau kira-kira bakunya berapa persen gitu? Apakah fleksibel aja? Kalau persen nggak baku. Gua sih bukan kita ya. Gua Mhm. mungkin soalnya trader lain beda. Kalau Iya, gua iya. nggak ngeliat persenan, lebih ngeliat chart. Jadi bener-bener Hmm. chart aja. Mhm. Jadi kadang kalanya cuma pasang take profit aja, terus stop lossnya nggak dipasang. Ada kalanya seperti itu berarti. Ya, pokoknya fleksibel. Kita ikut market Fleksibel. lagi gimana, Iya, market iya. lagi gimana, kita ikutin mainan market aja. Mhm. Iya. Tapi balik lagi ke saham tadi, ada berapa yang tanya kan kalau misalnya kita ngomongin saham yang pasti fundamentalnya oke kan gitu, terserah lah mau di trading kan. Tapi kalau misalnya yang fundamentalnya
nggak oke gitu, misalnya saham yang ya mendekati gocap lah gitu, ya 51, 52 yang kayak gitu-gitu, pernah nggak bro masuk ke sana juga atau memang menghindari yang seperti itu? Kalau bicara pernah, pasti pernah. Ya Heeh. dong. Itu tempat nyari uang cepet tuh di saham-saham murah karena kan Benar. naik 5 poin udah sekian persen. Persenannya banyak kan. Hmm, Beda sama saham 10.000 naik benar. sekian tik baru berapa persen kayak gitu. Jadi Hmm, orang termasuk gua dulu yang nafsuan mau nyari hmm. profit suka main di situ. Pernah nyangkut juga kok saham Oke. Dewa. Saham Dewa Oke. tidur dia. Tapi alhamdulillah naik lagi bisa bisa keluar. Iya, 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 iya. Oke, 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 oke. Tapi sekarang udah berarti menghindari yang begitu apa masih ada beberapa yang dilihat juga? Makin lama makin menghindari sih. Makin lama makin Menghindari ya, menghindari. berarti ya. Oke, oke. Apalagi yang baru-baru mulai ya, lebih mending yang kita lihat trennya tadi ya. Mungkin saya bisa ambil cukup sedikit kesimpulan bahwa tren itu yang penting, metode apapun kita lihat trennya kan gitu ya. Bukan mungkin Iya, yang kita pahami trennya, tren pergerakannya gitu ya. Kalau kita udah paham tren pergerakan saham itu ya kita tinggal ulangi lagi gitu ya. Misalnya betul. seperti itu. Oke, kemudian kita masuk ke berikutnya. Ya, kalau pantau tadi udah ya. Kalau kita berarti kita nggak perlu mantau semua saham kan? Berarti yang kita mau lihat atau kita misalnya lihat newsnya dulu atau lihat apa ya? Lihat market tadi kan? Nah, Kira-kira itu bisa nggak? gimana? Ya, ya, Bisa apa? gitu. Lanjut ya. Bisa nggak kira-kira kita misalnya lihat berita apa gitu terus menarik juga nih di trading gitu. Pernah nggak bro kayak gitu? Itu namanya kan buy on news ya. Mm, Ya mm, kan? mm, Beli karena mm, berita. Jadi gini, setiap orang bebas mau pilih saham yang kriterianya kayak gimana aja. Ada mm, orang yang emang yang buy on news, beli kalau berita muncul, kemudian mm. dia bisa cuan dari situ. Oke. Ada juga orang yang nggak mau buy on news, dia maunya ngeliat chart aja, dan dia Mm, cuan mm, dari mm. situ. Ada orang yang beli dengan satu indikator, misalnya stokastik, nggak mau pakai yang Mm, lain, dia cuan dari situ bisa. Ada yang mau pakai moving average aja, MA, dan dia cuan dari situ iya, bisa. iya, Jadi iya. setiap orang bebas menentukan. Oke, oke, oke. Kayak gitu. Berarti kalau Bro Aldot ngelihat stokastik tadi ya, stokastik si saham ini Betul. kalau menurut stokastik udah masuk, berarti masuk gitu ya. Mm-mm. Kayak gitu. Ya, ya, ya. Berarti kan terbatas ya, balik lagi terbatas ya. Misalnya mungkin Bro punya list saham yang Bro cek mungkin tiap berapa seminggu 2 kali atau 3 kali gitu ya. Ada listnya ya berarti ya. Kita buat listnya dulu. Untuk ini mungkin masuk sedikit ke trading plan gitu ya istilahnya ya. Untuk perencanaan trading gitu. Nah itu Iya. mungkin sekilas gimana bro? Mungkin pembuatan trading plan itu mungkin buat yang terutama yang sudah invest tapi belum mulai trading tapi pengen pengen tahu gimana caranya trading. Buat trading plan, gue bisa sih jelasin. Cuman kalau pakai apa bicara kayak gini, nggak takutnya nggak ketangkep. Ya, sekilasnya aja mungkin. Nanti kita bikin bikin sesi sendiri lah, bikin sesi Zoom lah kita. Kemarin ada yang minta tuh sesi Zoom sendiri. Zoom kan lebih enak ada PowerPoint dan lain sebagainya. Jadi trading plan itu harus pintu nomor satunya adalah kriteria saham apa yang lo beli. Misalnya yang Hmm, tadi buy on news, buy oke. dengan stokastik, buy dengan MA ataupun apapun bebas. Satu itu kriteria saham harus clear. Mhm. Kriteria saham harus clear, nggak boleh pindah-pindah. Oke. Hari ini beli buy on news, besok beli karena ini, besok beli karena itu. Ah, itu calon-calon acak adul. Apa namanya Calon-calon. tradingnya Iya, jadi iya, iya, iya. nggak jelas. Satu, Iya, iya, apa iya. namanya tadi? Eh, kriteria harus jelas. Yang kedua, Hmm, titik buy. Buy-nya kapan? Lu beli buy hmm, pas closing, apa buy pas open, apa buy on weakness, buy on mhm, breakout, itu harus jelas. mhm, Itu step 2-nya. Yang ketiganya, sebelum cari titik take profit, stop loss dulu nih. Kita harus cari aman dulu. mhm, Trading itu harus tahu risiko gue berapa nih kalau rugi di saham A, beli saham B itu rugi berapa, itu mhm. titik stop loss harus clear. Oke. Ditentuin. Harus ditentuin. Misalnya turun 6% atau turun 7% baru harus wajib cut loss, wajib pasang stop loss kayak gitu. Nah, setelah pasang stop loss baru terakhir titik take profitnya. Titik take profit ini wajib minimal 1 kali daripada titik stop loss. Contoh gini bro, dari titik beli ke stop loss itu misalnya biar gampang minus 5%, minus Mhm, 5% wajib. mhm.
jual rugi kan, itu kan 5%. Ya. Maka titik take profitnya minimal 5% juga. Itu Oke, oke. 1:1, tapi yang itu standar jatuhnya. Yang bagus itu 2 kali daripada stop loss. Oh, oke. Titik jualnya 10%, kayak gitu. 2 banding Jadi gitu 1 ya, aja sih. karena kita expect-nya kan dia memang naik ya, karena kita berharapnya kan dia naik, jadi kali 2 lah gitu ya. Oke, oke, Ya, oke. jadi intinya Oke. itu aja, kriteria saham harus clear, nggak boleh pindah-pindah, satu aja. Kemudian yang kedua, titik baiknya kapan dan di mana. Yang ketiga, stop loss. Yang keempat, take profit minimal sebanding dengan lossnya. Lebih Tapi bagus tadi ya, 2 kali loss. 2 banding 1 tadi ya. Konsistensi itu yang penting ya. Kadang-kadang kita kan apa istilahnya, kita pasti bro juga pernah kan gabung grup banyak gitu ya, grup investasi, grup saham, trading dan lain sebagainya. Kadang kita apa ya istilahnya, tertrigger untuk Ikut-ikutan seru beli. juga nih. Ikut beli itu yang bahaya banget ya. Cakadul ya jadi ya tadi ya. Mhm. Kira-kira Jadi ada tips nggak bro untuk grup-grup seperti itu, apa di left aja apa kita tetap. dari 2016 sampai gue bikin swing trading Indo, gue pasti ikut-ikutan grup orang kan. Sebelum memutuskan untuk buat sendiri grup swing trading Indo, dari 2016 itu udah banyak grup yang gue coba, grup berbayar gue coba kayak gitu. Nah, emang benar toksik lah ibaratnya, informasinya terlalu parah, nggak jelas, yang ngomong siapa, dasarnya ngomong itu apa. Kan misalnya di dalam grup ada satu grup, cuman kan yang ngajak-ngajak baik kadang-kadang ada orang yang lain ya, member-member yang lain. Benar. Mereka kadang bawa berita positif, bikin kita tuh kayak ke bawah positif juga, jadi pengen ikutan beli. Nah, kalau kita punya grup, kita join misalnya 10 grup, ini banyak banget yang satu orang tuh join lebih dari 10 grup, itu banyak. Benar. Nah, kalau kita ambil semua informasi dari 10 grup itu, trading kita pasti kacau. Terutama yang pemula ya, pasti kacau. Kita nggak jelas. Tadi kan, trading plan kriterianya wajib satu aja. Nah, kalau kita ikut 10 grup, 10-10-nya ngasih rekomendasi, itu kriteria udah nggak jelas. Udah nggak clear. Yang satu beli karena apa, satu beli karena apa, satu beli karena apa, udah beda semua. Nah, itu ntar hasilnya pasti super acak, dan itu bikin kita frustasi kayak gitu. Nah, saran gua, masuk grup saham boleh, cari grup yang gurunya bagus, kemudian di obrolan di grup itu berkualitas. Karena ada juga grup yang isinya emang menjerumuskan, itu ada macam-macam grup itu. Jadi pilih yang memang obrolannya berkualitas, bisa nambahin ilmu, gurunya juga jelas. Nah, itu masuk grup itu ya bagus lah. Tapi kalau yang nggak jelas, live aja, tinggalin. Ya. Oke. Sama sih dulu juga pengalaman pribadi juga kayak gitu. Grup banyak banget. Dulu malah ada grup yang ada Lokeng Hongnya saya. Saya punya satu dulu. Grup yang ada Lokeng Hongnya. Tapi nggak tahu kenapa si admin itu saya rese lah orangnya gitu. Malah akhirnya saya di-kick di grup itu karena apa ya waktu itu ya. Karena dibilang nggak kontribusi lah apa gitu. Oke. Jadi akhirnya sekarang kayak hilang aja kotaknya. Tapi sekarang mungkin Bro Aldo juga ngalamin ya sebelum punya grup sendiri. Ada ya grupnya swing trading ada ya? Ada ya. Tapi berbayar apa gratis? Berbayar juga, cuman ini sekarang lagi di close dulu. Oke. Kalau ada yang ini gratisan saya mau deh. Jadi kita ngobrol-ngobrol. Oke deh. Biasanya sih yang sharing-sharing di channel Telegram aja, satu arah. Oh channel, iya, udah join. Tapi Telegram kadang-kadang kebanyakan sih. Ini mau tak hilang ini grup-grup yang nggak jelas juga. Keingat lah jadinya mau itu PR satu PR itu. Kalau bro mau cari grup yang bagus, gue rekomendasiin grup nih. Grup The Traders. Tahu? Oke. Belum. Kemarin gue ada live trading sama yang punya grupnya, Pak ini siapa ya, jadi lupa. Pak yang Surabaya ya? Yang Surabaya bukan? Pak Hendro. HM. Pak HM. Dia punya grup namanya The Traders, bisa search aja di Telegram. Itu isinya bagus. Oke. Silakan join. Siap. Nanti cari deh. Oke, untuk yang mau nambah ilmu trading ya, nanti bisa join juga di grup Telegram. Oke, mungkin masuk lagi sedikit di sini terkait dengan trading. Nah ini kemarin ada yang nanya juga terkait dengan margin, gitu kan? Kan masing-masing grup kan punya margin.
Margin, margin, Oh, margin. margin. Nah, itu kira-kira ada pengalaman nggak, bro? Apakah recommended apa dihindari dulu? Kalau lagi-lagi kalau ditanya pengalaman pasti ada. Hmm. Maklum, kan kita pengejar cuan Iya, iya. buru-buru kan. Ya, pokoknya Heeh. kalau pakai margin kan otomatis sekalinya plus kan nominalnya lebih gede dibanding pakai dana kita Mm-mm. pribadi kan. Gitu. Mm. Tadi pertanyaan gimana? Kira-kira gimana? Apakah kalau misalnya mau pakai margin seperti apa? Kalau apakah memang tidak direkomendasikan untuk pemula gitu? Oh, kalau untuk pemula jangan pernah pakai margin. Hmm. Karena apa? Nih gini, kalau pakai margin otomatis kita overbuy. Hmm. Misal uang 10 juta pakai margin kita beli jadi 20 juta gitu kan. Hmm. Hmm. Emang kalau naik nominalnya gede. Cuman pas loss, Ya. pas lagi turun tiknya nominal kan sama-sama gede. Dan di saat kita ngelihat tick loss-nya gede, kita susah untuk cut loss, bro. Benar. Susah karena jadi ada bisikan nanti juga naik lama-lama turun Waduh. gede. Sepertinya cut loss-nya double, cut loss Dalam, uang pribadi benar. sama cut loss uang margin. Apalagi ntar kalau di hold ada for sale. For sale itu gue kurang hafal H plus berapa, tapi intinya kalau kita beli pakai margin, kita hold terus sahamnya, dia nanti bisa jual otomatis sendiri, entah walaupun itu kondisinya rugi kayak gitu. Oh, Jadi baik itu untung ataupun rugi ya? Baik itu untung ataupun rugi gitu ya? Kalau yang rugi pasti, kalau yang untung gue gak berani, takutnya salah. Iya, iya. Oh iya, nggak Pernah apa-apa. kalau itu. Nggak apa-apa. Itu kan teknis ya, lebih ke teknis. Jadi Iya. berarti kalau untuk pemula hindari dulu lah ya. Tapi kalau misalnya memang, tapi kadang-kadang memang fasilitas margin itu serem ya. Kalau di forex kan juga sama gitu. Lebih marginnya lebih gede lagi, 1 banding berapa kan gitu. Nah itu Oh gitu. memang salah satu yang apa ya? Saya nggak ngerti fasilitasnya untuk apa ya? Untuk kita balas dendam mungkin ya. Untuk kayak balas dendam aja tuh margin. Untuk kita loss ya kita harus kejar lagi gitu. Nah tapi itu janganlah dulu untuk kalau yang baru mulai gitu. Kalau misalnya mau balas dendam tadi ya, silakanlah, tapi ya resiko ditanggung penumpang gitu ya. Iya. Oke, terkait untuk tadi kan kita kalau mau belajar trading kan pasti harus lihat apa istilahnya tren ataupun istilahnya apa ya yang kotak-kotak itu apa sih namanya, saya lupa, candlestick gitu ya, candlestick ya, masih paling recommended lihat candlestick ya, bener ya, Betul. Kalau dibandingkan trading dan candlestick. ya, candlestick. Nah itu kan ada beberapa kalau di forex itu kan bisa kita lihat per 5 menit, per 1 menit. Nah kalau untuk di saham itu candlenya itu kan harian ya. Apakah bisa kita setting lagi? Kalau saya lihat di aplikasi-aplikasi yang ada sih kayaknya nggak ada yang bisa, cuma harian gitu ininya. Kotak-kotaknya itu harian gitu. Bisa ya? Enggak. Ada monthly, bulanan, ada weekly, ada daily, ada bisa di set 2 jam, 4 jam, per 30 menit, 5 menit, 1 menit, 1 detik. Bisa. Ada ya? Apa ya, bro? Kalau boleh, bro, tips mungkin kalau ada apa ya aplikasi-aplikasi yang untuk analisis trading juga, kalau misalnya bisa di share di sini. Yang free di Google download Chart Nexus. Oh, itu saham Indonesia bisa? Ada data saham itu. Oke. Chart Nexus. Kemudian ada juga investing.com di website bisa. Kemudian TradingView. 3 itu aja sih gue tahu. Oke, trading view ya. Panas nggak ada, gue pakainya RTI yang gitu-gitu. Stop. Daily ya. Daily. Kita kan kalau tools kita yang biasanya kalau nggak kalau pakai iPod Go gitu misalnya. Terus pakai kalau misalnya punya Stockbit, iPod Go sama apa namanya satu lagi RTI itu 3 itu doang. Saya lihat ini, lihat news. Tapi memang dapat baru lagi nih Chart Nexus sama tadi ada 2 lagi yang lainnya, nanti kita review lagi. Kemudian mungkin udah agak habis nih pertanyaan. Sebelum kita lihat dikit deh di Q&A ada berapa nih? Atau ada yang menarik? Minta contoh jurnal tradingnya. Aduh, mungkin nggak bisa di sini ya. Redcom, saya juga nggak ngerti jurnal trading itu kayak gimana. Beda ya? Jurnal trading sama trading plan gitu beda ya? Beda. Mau dijelasin? Boleh. Jurnal trading itu catatan perjalanan trading kita. Misalnya hari ini buy apa, di harga berapa, nanti kita set stop loss-nya di mana. Itu kayak trading plan, kita bikin jurnal aja, bro. Kita tulis, kemudian nanti hasilnya tuh profit apa loss, kemudian
kita tulisin juga misalnya catatan tambahan kenapa gue beli saham ini kayak gitu. Oke, Terus oke, oke, oke. terus perasaan gue pas cut loss kayak gimana itu ditulis juga. Masalah Ah, oke, emosi, oke. emosi pas beli itu kayak gimana, euforia apa kayak gimana kayak gitu. Oke, oke, detail banget ya berarti ya. Oh, seru, seru, seru. Oke, oke, oke deh. Ini boleh juga untuk investor juga boleh nih bikin plan seperti itu. Apa sorry, bikin jurnal seperti Jurnal. itu karena memang kebetulan saya kan juga ngajar ya. Kadang-kadang anak-anak mahasiswa itu kan mereka ya gitulah tau lah ya mahasiswa ya memang mereka juga invest atau trading tapi mereka nggak disiplin. Nah intinya sebenarnya kalau kita udah punya metode yang disiplin dan kita stick dengan itu dan apa konsisten dan nambah ilmu terus ya berarti harus memang apa ya maksudnya kita ngelakuin apa aja harusnya gitu sama kayak Iya. tracking kalau misalnya financial planner gitu ya ngomongnya kan memang harus di tracking tuh pengeluaran harus dijaga budget dan seperti itu. Jurnal. Nah, di jurnal nah itu memang apapun lah terkait dengan keuangan harus kayak gitu. Oke, thank you. Mungkin nanti kita coba kalau kita bikin kelas Zoom bisa tuh sharing-sharingan deh cara bikin trading jurnal trading gitu ya. Oke, buku kayaknya ada di kemarin ya di postnya Bro ya ada ya beberapa buku ya untuk Ada. trading. Mhm. Itu itu penting juga loh itu tiga. Yang Mhm. pertama kan yang tulisan gue sendiri itu untuk inilah untuk cara trading. Cuman Mhm. cerita daripada trader sukses, nasihat-nasihat dari dia, advice-nya dari Jesse Livermore sama yang satu Mhm. lagi ebook Way of Turtle itu benar-benar bagus. Karena di situ ngajarin timing beli, sabar, Mhm. disiplin, kayak gitu. Itu penting banget. Iya, iya. Oke, oke, oke. Time frame. Kalau tadi time frame swing itu bisa berapa minggu tadi ya, bener ya? Gimana? Mingguan ya? Kalau swing ya? Oh iya, seminggu, 3 minggu kayak gitu. Dua, tiga minggu. Oke. Apa lagi nih? Money management. Nah, kalau money management itu gimana? Kalau di trading? Ada nih yang nanya money management. Lagi-lagi gue bisa jelasin, cuman kalau cuman by lisan kayak gini Mm-mm. susah sih. Cuman gini-gini, di trading itu ada yang namanya risk per trade, resiko Mhm. per transaksi. Jadi misalnya nih bro, kita hari ini mau beli saham Antam, Mhm. titik stop kan titik buy kita udah tahu kan, misalnya udah buy kayak gitu. Kita tahu tuh, kita udah titik stop lossnya udah kita tentukan. Nah kemudian kita atur, gue beli berapa lot ya. Nah itu ada kalkulator risk per trade. Itu kan nggak bisa Oke, dijelasin oke. di sini. Cuman gue ada Oke, kalkulatornya. risk per trade ya. Haha. Jadi sehingga yang eh, lotnya itu jelas, clear. Beli berapa lot itu diatur sama kalkulator Hmm. risk per trade kayak gitu. Oke, Nggak oke, oke, asal-asal oke. jumlah lotnya. Ya, ya, ya. Itu penting itu. Nggak asal-asal jumlah lotnya, nggak langsung all in semua gitu ya. Balas Mm-mm. dendam lagi nanti. Revenge. Oke, jadiin trading sebagai sampingan tadi udah ya, nanti dicek lagi di belakang. Bisa. Kemudian, kenapa Jumat disebut Haru Take Profit, Mas? Waduh, Haru Take Profit itu Hari, apa? Saya baru dengar. Hari, hari. oh hari. Hari Take Profit. Nah, Gimana? Itu, mm, jadi ada semacam mitos-mitos yang udah terbentuk entah awalnya kapan. Contoh Jumat, mhm. hari take profit sedunia. Itu sering disebut sama Oke, retail oke. trader. Ya, karena besoknya Orang libur gitu ya. ya, iya, karena itu. Cuman kan logikanya kalau orang take profit semua berarti kan harga pasti turun, ya dong. Mhm. Ya, Cuman benar. kenyataannya kalau kita cek setiap Jumat, apakah emang itu merah terus? IHSG Hmm. merah? Nggak Nggak mungkin. juga ya. Kemarin hijau, ya kan? Mhm. Ya, Kayak ya. gitu. Kemarin hijau. Jadi intinya itu cuman gimana ya istilah-istilah kurang jelas. Ada Mitos. juga istilah lain. Ada juga istilah lain. Mhm. Sell in May and go away. Hmm. Ah, ya benar-benar. Jadi itu ibaratnya kayak bulan Mei itu serem banget, orang bakal banyak jualan. Padahal Mei tahun ini kalau nggak salah ya IHSG Lumayan naik sih kayaknya. Hmm. plus. Mhm. Kalau nggak Ya, salah ya, hijau. benar-benar. Nanti dicek aja ya. Hijau, hijau. Pokoknya intinya Hijau kok, Mei hijau, itu Mei cuman hijau. ya kayak mitos-mitos gitulah. Entah Maret istilahnya apa. kemarin. Maret Modelnya yang kayak parah gitu. kemarin kan. Padahal COVID kan nggak ada bulan ya. Dari Maret Iya, zut langsung. yes Tapi kayak memang gitu. belakangan ini news menjadi ini banget ya. News menjadi trigger banget ya.
ada news dikit aja langsung gitu. Apa karena kemarin juga ada yang saya kemarin ikutin yang bro apa namanya live yang pertama ya, yang sama Iya. apa trader dari Surabaya. Beliau nggak setuju dengan adanya apa pembatasan batas bawah gitu, karena metode tradingnya beliau seperti itu gitu ya. Betul. Kalau bro sendiri gimana? Nih, kalau Om Aryo itu dia senang beli itu di pojok bawah. Oh, oke. Misalnya hari ini low, misalkan kalau dulu batasan 6%-nya kayak dulu kan minus sampai 20% itu bisa Ya, ya. Nah, Om Aryo itu seneng malah yang beli-beli di bawah kayak gitu. oke Nah, oke. kalau gue pribadi kan nggak yang kayak gitu, otomatis pembatasan 6%-nya malah oke banget. Iya iya Karena iya, tergantung balik. karena kayak nguntungin kita kan. Jadi bawahnya itu terbatas, satu hari 6%, nggak bisa satu hari kayak dulu minus 20%, 10% kayak gitu. Ya, 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 ya. Oke, 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 oke. Itu tergantung metode tadi ya, metode tradingnya dan juga apa istilahnya disiplinnya mau di metode seperti apa gitu ya. Kalau udah jadi bingung juga kalau udah disiplinnya kayak gitu kan, berarti kalau misalnya kita ngerubah metode gitu, itu apakah perlu kita jual semua dulu baru kita ulang lagi atau gimana? Kalau mau Saya, ubah metode, mm-mm. kan gue juga pernah ubah-ubah metode lah ya. Mm-mm. Nggak mesti jual semua lah. Yang penting kita tahu saham ini kita beli dengan metode ini. Kan kita ngetes juga kan metode itu. Ini sebenarnya metode bagus Oke. nggak sih? Dipakai 10 kali bisa berapa kali cuan? Kayak gitu kan. Jadi Ya, ya. bisa aja tuh kita udah set. Pokoknya duit gue misalnya ada 100 juta, 20 juta untuk ngetes metode A, 20 juta ngetes metode B, 20 juta untuk ngetes metode C. Itu bisa, asal yang penting kita nggak lupa di jurnal ditulis, jadi kita paham ini saham ini gue beli dengan metode ini, nanti hasilnya gimana kita review kayak gitu. Jadi nggak mesti jualan semuanya kayak gitu. Halo ya, nyambung. Masuk ya, tadi sempat bilang. Oke. Berarti tadi nggak harus, bisa jadi satu akun itu bisa berapa metode ya, tapi yang penting kan kita di trading apa jurnalnya tadi disiplin, tahu gitu ya yang mana dibeli dengan Betul. metode apa gitu. Oke. Betul. Kalau untuk pemula kayaknya satu metode dulu lah ya, kita mantepin gitu, baru nanti bisa Itu lebih baik. cari metode yang lain. Betul. Ini gue nggak terlalu paham sih, indeks MCI terakhir ini di akhir November kah? Apa? MCI ya kan, MCI. Indeks MCI. MSCI. MSCI mungkin ya. Itu apa itu? Apakah ada terkait dengan trading atau enggak juga ya? Jadi MSCI itu MSCI, Morgan Stanley CI. Oh, oke. Indeks ya, indeks ya. Pokoknya. Jadi ya. Dia punya indeks sendiri, biasanya dia ya gitu masukin saham, nanti ngeluarin saham dari indeksnya kayak gitu doang sih. Gue kebetulan trading nggak pakai perhitungan MSCI, jadi kurang dalamin juga tentang MSCI. Ada nih yang bagus, swing trading itu berapa saham gitu, berapa saham kalau swing trading, kalau pakai swing trading berapa saham yang di hold gitu. Nah, apa ya, sepanjang perjalanan gue selama ini ternyata gue fitnya ya, gue ya bro, gue ngefit sama ada apa namanya, less trade itu trade-nya sedikit, jadi kayak pegang saham tuh maksimal mungkin 4 kayak gitu. Oke. Orang boleh macam-macam lah ya, ada yang pegangnya 20 saham dia profit, silahkan. Cuman gue pribadi profit gue lebih cocok sama yang less trade itu trade sedikit kayak gitu. Jadi megang saham tuh nggak banyak-banyak. Ada sih kemarin ada teman juga di sekuritas, dia memang satu saham aja, malah satu saham tapi dia mungkin satu saham tapi dia memang harian, dia apa tadi istilahnya scalping, memang satu saham aja udah. Dia terkenalnya udah saham itu udah gitu. Padahal dia orang sekuritas. Padahal malah dia nggak, malah dia less trade ya.
istilahnya. Oke, oke, oke. Ini mungkin mungkin untuk pasti waktu kita takutnya 1 jam di cut ya. Nah, ini mungkin sedikit dulu terkait tadi ada yang pertanyaan bagus. Kenapa milih trading dibandingkan investing gitu? Kalau gue ya, Ya. pertama untuk investing tahu sendiri apa namanya holdnya Ya. kan 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun baru Mm, kita rasain uangnya. mm. Kalau trading bisa bulanan profit kita tarik, Ya. bulanan profit kita tarik. Nah, Mm, sedangkan kan posisi niatnya jadi hidup dari saham tentu jadi trader dulu. Kan gua modalnya nggak banyak dan nggak ada uang untuk apa ya, untuk biaya hidup. Itu kan perlu. Nah, mm. itu dari Ya, trading. betul, betul. Nggak bisa gua Ya, ya. misalnya 2016 lalu investasi yang 500.000 sama 15 juta itu kan hasilnya kecil lah ya, dengan uang kecil Mm, kayak gitu ya, kayak gitulah, jadi pilih jadi ya, trader ya, dulu. ya. Dan Jadi diputar. kebetulan kebetulan cocok juga sama kepribadian, jadi ngefit lah, udah cocok sama Oke, oke. aktivitas trading. Oke, oke. Yang lagi. Oke, ya sesuai kepribadian tadi terakhir ya. Oke, waduh, internet ini. Halo, oke, masuk bro. Apa bro pertanyaannya? Oh ya, oke, tadi sempat hilang videonya. Oh iya. Ya, berarti kan tadi sesuai dengan pribadi, sesuai karakter mungkin ya. Itu sama juga sih, kita juga punya program investasi sesuai karaktermu gitu. Ada berapa untuk konsultasi private itu kebetulan. Mungkin kalau Bro Aldo juga sama ya, mungkin trading sesuai karaktermu. Jadi jangan ikut-ikutan. Tadi kan Mas seperti itu mungkin. Jadi memang ada tipe yang cocok di trading, ada pula yang enggak kan gitu. Nah, jadi Betul. tentukan dulu karakternya seperti apa. Nah, kemudian mungkin tadi sekilas sempat ngecek juga ada postingan terbaru ya terkait dengan apa istilahnya perbedaan trader apa pro dan uh, Newbie. newbie gitu. Mungkin Bro boleh sharing-sharing dikit Bro. Nah, kalau sebenarnya udah dibahas-bahas tadi juga sih trader, Mm, terkait trading plan mm, gini. Jadi trader pro itu, sorry, trader pro itu fokus ngerjain proses yang benar. Gini mm. bro, jadi di saat kita punya trading plan, kita belum tentu bisa ikutin plan kita. Walaupun kita Ah, udah oke. buat, gue beli di sini, stop loss di sini, take profit di sini. Mhm, mhm. Itu kan di kertas kita tulis misalnya plan. Apakah kita bisa jalanin dengan benar? Belum tentu. Kenapa? Karena kita habis beli, ada emosi, ada hope, ada Betul, fear, betul. ada greed, macam-macam. Jadi belum tentu kita bisa ikutin plan yang sudah kita buat. Sedangkan kalau pro itu fokus ngerjain plannya aja. Even ada fear juga, ada greed juga. Mhm. Tapi dia Ya. udah bikin plan, udah dia kerjain fokus aja. Dia Mm. punya plan kerjain, punya plan dikerjain, punya plan ditaatin maksudnya gitu. Iya. Nah, sedangkan Oke, oke, oke. newbie itu lompat-lompat. Pertama beli karena ini, kedua beli karena ini, ntar ada kegoda sama fear, greed, hope, dan lain-lain kayak gitu. Itu bedanya sih. Ya, oke deh, sip. Udah bisa disimpulkan sih sebenarnya ya. Kalau dari pembicaraan kita, diskusi kita 1 jam ini, yang paling penting itu untuk kalau kita mau trading dan juga sehat secara pikiran yang penting ya. Kemarin juga Iya, sempat saya lihat apa namanya berapa diskusi bahwa trading itu bisa berbahaya banget kalau memang nggak kuat secara mental. Nah itu kalau misalnya kita mau trading yang sehat, kita harus disiplin dan juga punya trading plan dan juga trading jurnal ya tadi, trading jurnal yang betul. memang disiapkan secara matang gitu. Oke, mungkin ini ada dari Om Aryo nih ada yang masuk apa? Itu bagus juga ini buat closing ya. Buat teman-teman yang masih baru di pasar saham, semangat belajar, praktekkan terus evaluasi, never quit. Oke deh. Mungkin itu dulu buat Bro Aldo, thank you banget udah sharing-sharing. Nanti Ya, kita discuss lagi ke depannya. Semoga ada sesi berikutnya ya. Mungkin kita bisa bikin Zoom bareng atau apa. Dan juga thank you udah berbagi di teman-teman di sini di Uang Sehat ID juga. Oke bro, thank you banget sekali lagi. ya. Oke, boleh di Gue juga makasih udah diundang ya. siap. Oke, Terus, thank you. Ya, ya. terus untuk uangsehat.id ya. Oke, thank you. Ya, ya. Ya. Ya.